wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah berupa taufik. Pada pagi hari penuh barokah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Meraih Kebahagiaan berupa penjelasan rukun Islam, syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang insyaallah dars kita, pembahasan kita ini akan dibagi dua sesi. Nanti pukul 9.15 9.15 insyaallah kita break sejenak, kemudian nanti insyaallah kurang lebih 5-10 menit kemudian kita lanjutkan lagi sampai pukul 10 bismillah tabaraka wa taala. Sekarang kita telah masuki pada bab pertama tentang syahadat, yang dia merupakan rukun Islam yang pertama. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita bahas syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Insyaallah pada kesempatan berikutnya, insyaallah pada buku seri yang kedua, nanti insyaallah akan bahas tentang syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li-ustadzina wal hadirin wal hadirat wal musyahidin wal muslimin ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Bab pertama, syahadat. Kesaksian tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Rukun Islam pertama itu adalah syahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat thayyibah atau yang baik yang lebih berat dalam timbangan daripada seluruh langit dan bumi. Bagian pertama dari syahadat berkaitan dengan Allah, berhubungan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Dengan tauhid yang murni yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Bagian yang kedua berkaitan dengan Muhammad Rasulullah, membawa rahmat dan orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Allah menjadikan namanya di kalangan orang dahulu dan kemudian, yang mana tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan melalui petunjuk yang diajarkannya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Taala saja. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Taala. Manusia diciptakan untuk beribadah. Allah Taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 56. Para ulama telah memberikan definisi apa itu. Dan definisi yang paling bagus dan diakui oleh para ulama adalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah suatu perkara yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Taala,
baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun tersembunyi. Di sana ada ibadah yang bersifat al-zahirah, dan di sana ada ibadah yang sifatnya al-batinah. Ada di dalam hati seorang rasa takut, tawakal, rasa cinta, mengharap dan lain-lain. Muncul pertanyaan, dari mana kita tahu bahwasanya ucapan atau perbuatan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala? Caranya adalah dengan mengetahui dari syariat yang Allah turunkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Apabila Allah memberikan dengan sebuah ucapan atau dengan sebuah perbuatan, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah ibadah, karena Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada suatu perkara kecuali Allah cinta terhadap perkara tersebut, atau Allah memuji pelakunya, karena Allah tidak akan memuji sesuatu melainkan sesuatu tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala. Contohnya, Allah cintai maka Allah perintahkan. Contohnya adalah tasbih. Allah berfirman, "Wasabbihu bukratan wa asila." Dan hendaklah kalian bertasbih mensucikan Allah waktu pagi maupun waktu petang. Surah Al-Baqarah ayat 22. Hal ini menunjukkan bahwasanya tasbih dicintai oleh Allah, maka dia adalah ibadah. Contoh lain, Allah mengatakan, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'a rabbihim." Ayat ini menunjukkan perintah sholat, maka sholat dicintai oleh Allah. Berarti sholat adalah ibadah. Allah juga berfirman, "Fadhkuruni adzukum washkuruni wa la takfurun." Ayat ini menunjukkan perintah zikir, maka zikir dicintai oleh Allah. Berarti zikir adalah ibadah. Allah cintai maka Allah beri pujian. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, "Yu'funa bin-nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Al-Insan 7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang nazarnya berada di mana. Dalam ayat ini Allah memuji orang yang menunaikan nazarnya, maka ini menunjukkan bahwasanya menunaikan nazar adalah ibadah. Allah juga mengatakan, "Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawar. Dalam ayat ini Allah memuji orang yang memberi makan orang lain, menunjukkan bahwasanya memberi makan adalah termasuk ibadah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bab pertama adalah tentang syahadat. Kesaksian tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita membahas tentang rukun Islam yang pertama, yang mana agama Islam dibangun darinya, yang tidaklah diterima rukun-rukun selanjutnya apabila rukun yang pertama ini tidak ditegakkan. Tidak berarti sholat, zakat, puasa, haji apabila dia tidak bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala hanyalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi, dan dia tidak bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Ta'ala. Maka syarat untuk tegaknya rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah harus tegak dulu rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di sini kita sampaikan bahwasanya Rabb kita Allah Ta'ala menciptakan kita semua ini tidak sia-sia, tidak dibiarkan begitu saja kemudian kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak. Allah Ta'ala memiliki tujuan utama dalam penciptaan manusia, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Rabbuna Azza wa Jalla dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kata Allah Ta'ala melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan utama penciptaan kita semuanya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita, kita tanamkan dalam keluarga kita, istri dan anak-anak kita, bahwasanya tujuan mereka diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Setelah kita mengetahui tujuan kita diciptakan untuk ibadah, maka akan muncul pertanyaan, apa itu ibadah yang kita diciptakan Allah Ta'ala karenanya? Banyak definisi dari ibadah yang dijelaskan oleh para ulama.
Di antaranya adalah yang paling masyhur apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ismul jamil kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mal zahiratan wa batinah, yaitu setiap perkara yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, dia lakukan perkara tersebut maka akan mendatangkan cinta Allah wa ta'ala. Kalau dia kerjakan Allah cinta. Ini ibadah. Baik itu perkataan, begitu juga dengan perbuatan. Baik itu yang tampak, yang zahir, ataupun yang batin yang ada dalam hati-hati mereka. Kalau ini mendatangkan cinta Allah, maka ini adalah ibadah kepada Allah wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, tahunya dari mana Allah itu cinta dengan perkara tersebut? Ya, kita tahu dari mana? Apakah dari perasaan kita, dari mimpi kita? Jawabannya tidak. Karena kalau pakai perasaan, Pak, kita beragama ini pakai perasaan siapa yang harus kita pakai? Kalau seandainya berdasarkan dengan adat dan tradisi siapa yang harus kita ambil? Ya. Maka yang menjadi acuan perkara tersebut dicintai atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah yang ngabarkan Allah cinta, baik itu melalui Al-Qur'anul Karim ataupun melalui utusannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya kita tidak ada yang tahu. Ustaz tidak ada tahu, syekh tidak ada yang tahu, habib tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan yang menyampaikan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, hidayah taufik, hidayah untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, hidayah untuk dapat senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Ketahuilah bahwasanya di antara indikasi Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap suatu amalan, yang pertama adalah Allah perintahkan amalan tersebut. Tidak mungkin Allah perintahkan suatu amalan kalau Allah tidak cinta. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat. Allah Taala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, dirikanlah sholat, kemudian bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Allah perintah ini fi'il amr. Dirikanlah sholat. Ya, ini perintah Allah, maka Allah cinta terhadap amalan tersebut, cinta sholat. Maka sholat adalah ibadah. Ya, ini contohnya. Kemudian yang kedua, indikasi Allah Taala cinta terhadap suatu perkara adalah Allah puji pelakunya. Seorang yang mengerjakannya mendapatkan pujian dari Allah Taala. Contohnya dalam firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Insan, Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, yaitu mereka memenuhi nazarnya. Ya, surat Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beruntung. Ya, Allah puji mereka. Siapa mereka? Di antaranya adalah mereka yang membayar ataupun menunaikan nazarnya. Maka menunaikan nazarnya adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah puji. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, yaitu mereka memberikan makanan apa? Makanan yang dia sukai. Ya, bukan makanan sisa, bukan. Daripada tidak habis kasih aja. Ya, ini daripada ini yang terkadang merusak gitu. Tapi apa yang diberikan makanan yang dia suka makan ini, dia kasih pada saudaranya gitu ya. Nah, ini indikasi bahwasanya perkara tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah puji pelakunya. Ya, maka korelasinya ya dengan syahadat ini, ibadah ini semuanya, yang namanya ibadah ini yang Allah cinta dia dan Allah perintahkan maupun Allah puji pelakunya, ini ibadah tadi, semuanya hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Nanti tinggal kita lihat tuh dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi, ya perintah Allah apa saja. Ya maka perintah ini Allah cinta artinya perkara tersebut, dan perkara ini harus kita serahkan 100% hanya pada Allah Taala. Oh ini Allah perintahkan, ini Allah puji, ini ibadah ini. Ibadah ini hanya untuk Allah Taala saja. Ya, ikhlas hanya untuk Rabbul Alamin, tidak boleh dikotori dengan sesuatu yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz saya mau baca Quran ibadah tidak? Ibadah. Ya, baca Qurannya 90% untuk Allah, 10% untuk manusia. Ya, maka ini riya. Ya, tidak diterima oleh Allah Taala. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun dan syarat syahadat. Di dalam bagian pertama dari syahadat yaitu kalimat la ilaha illallah, mengandung makna mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Sedangkan syahadat Muhammad Rasulullah mengandung makna mengikhlaskan ucapan pada Rasulullah SAW. Agama ini tegak di atas dua landasan ini. Oleh karena itulah para ulama mengatakan agama tegak di atas dua dasar. Dasar pertama bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, dan dasar kedua Allah diibadahi dengan cara yang dia syariatkan, yaitu mengikuti syariat utusannya. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah adalah makna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi dalam alam ini kecuali Allah saja. Jadi di dalam kalimat ini ada dua unsur, yaitu nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. Kedua unsur inilah yang dikenal oleh para ulama dan berhubung syahadat la ilaha illallah. Nafi terhadap seluruh kesembahan yang batil, dan isbat bahwa ilah yang hak adalah Allah semata. Tidak ada seluruh baginya, harus ada nafi dan isbat, harus ada wala atau kecintaan yang dan pembelaan, serta barok sikap berlepas diri dari seluruh kesembahan selain Allah. Maka seandainya kita beribadah kepada Allah dengan nafi saja, yaitu la ilaha, maka kita belum beribadah dengan benar. Dan seandainya kita beribadah kepada Allah dengan isbat saja tanpa nafi, ini juga belum sempurna. Maka kedua unsur ini, yaitu nafi dan isbat, harus ada yang kedengarannya ada konsekuensi berupa barok dan wala. Ini agama yang dibawa oleh para Rasul, yaitu agama yang hadis, agama yang mentauhidkan Allah, sebuah kewajiban yang paling besar dan perintah terbesar yang Allah perintahkan. Dengan alasan ini Allah mengutus Rasul menurunkan kitab dan pedang-pedang yang dimusuh di kalangan para mujahid untuk meninggikan kalimat Allah. Setiap orang yang menginginkan masuk Islam wajib mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Kalimat yang apabila di akhir ayatnya lisan seorang hamba mengucapkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kalimat tauhid yang bermakna tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW meminta kepada orang musyrik Makkah untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka akan mengucapkannya sebab mereka tahu makna dan konsekuensinya. Karena di antara konsekuensinya adalah mereka harus berlepas diri dari Tuhan mereka dan dari berhala-berhala mereka yang mereka sembah untuk mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu mereka mengatakan aja'alha ilahan wa la Inna hadza syai'un mujab. Mengapa yang menjadikan ilah itu ilah yang tentu saja? Sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat menyeramkan. Surah Shad ayat 5. Mereka orang musyrik Makkah bukan tidak mengenal Allah. Mereka tahu Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah Ta'ala berfirman, Kulma yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku sam'a wal absara wa man yarzuqu hayyan minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka mengatakan Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surah Yunus ayat 31. Ibnu Abbas mengatakan, di antara keimanan orang musyrik, jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung,
Mereka menjawab Allah, sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepadanya. Ikrimah mengatakan, jika kamu menanyakan kepada orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadikanlah keinginan mereka kepada Allah, namun mereka menyembah selainnya juga. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menceritakan bahwasanya kaum musyrikin yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang rajin beribadah. Mereka juga menunaikan ibadah haji, bersedekah, dan bahkan banyak berzikir kepada Allah. Di antara dalil menunjukkan bahwa orang-orang musyrik juga berhaji dan bertawaf adalah dalil berikut yang telah diceritakan kepada Abu Abbas bin Abdul Aziz Al-Anbari telah menceritakan kepada kami. Al-Madar bin Muhammad Al-Jamaki yang telah menceritakan kepada kami cerita bin Ammar telah menceritakan kepada kami Abu Jumain dan Ibnu Abbas yang mengatakan dulu orang-orang muslim mengatakan labbaik Allah labbaik la syarika, aku mengucapkanmu wahai zat yang tidak bersekutu bagimu. Maka Rasulullah bersabda, wailakum qad fayaqulu wa nabi syarikan wa laka tamliku wa ma'amal. Silakan kalian, cukuplah ucapan itu dan jangan diteruskan. Tapi mereka meneruskan dengan ucapan illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma balada, kecuali sekutu bagimu yang memang kau kuasai dan dia tidak menguasai. Mereka mengatakan ini sedang berkata Allah juga Allah. Hadis Bukhari nomor 1145. Mengenai dari pernyataan Syekh Muhammad At-Tamimi di atas, Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan bahwa kaum musyrik Quraisy yang didakwai oleh Allah, yang didakwai oleh Nabi Muhammad SAW adalah kaum yang beribadah kepada Allah. Akan tetapi ibadah tersebut tidak memanfaatkan bagi mereka, karena ibadah yang mereka lakukan itu bercampur dengan syirik akbar. Sama saja apakah sesuatu yang diberikan di samping Allah itu berupa patung, orang soleh, nabi, atau bahkan malaikat. Dan sama saja apakah tujuan berlakunya adalah hanya mengangkat sosok tersebut sebagai sekutu Allah atau bukan, karena hakikat perbuatan mereka adalah syirik. Ketika ulama belajarnya hanya sekedar menjadikan sosok itu sebagai perantara ibadah dan bernambah dari kepada Allah, maka hal itu pun dihukumi syirik. Maka ibadah yang ibadahnya terpenuhi rukun ini tidaklah dinilai ibadah kepada Allah. Allah Taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu." Katakanlah Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan engkau juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Hal ini dikarenakan tidak dipenuhi rukun dari syahadat tersebut. Selanjutnya adalah rukun dan syarat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah wa ta'ala, hadan Allah wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya syahadat yang kita ucapkan, persaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah wa ta'ala saja, ini memiliki rukun yang harus kita penuhi. Yang mana apabila rukun ini tidak kita penuhi, maka tidak ada manfaat syahadat yang diucapkan tadi. Yang mana apabila rukun ini rusak, maka sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ibadah kita yang lainnya semuanya tidak bernilai di sisi Allah Taala. Maka kita harus tahu nih, apa rukun syahadat. Sebagaimana sholat ada rukun, puasa ada rukun, syahadat juga ada rukunnya. Dan rukun dari syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. Yang pertama adalah meniadakan, kedua menetapkan. Apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan adalah sesembahan yang lainnya kecuali Allah Taala. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah Allah Ta'ala satu-satunya Rabb yang berhak untuk kita ibadahi. Ini dua rukun tadi yang harus ada. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, tidak ada manfaatnya ibadah kita. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh orang musyrikin Makkah, orang-orang yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dahulu. Apakah mereka tidak mengenal Allah Taala?
Jawabannya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, maka sungguh-sungguh mereka katakan Allah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang beri rezeki? Mereka katakan Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka orang-orang musyrikin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab itu, Pak. Ya, mereka katakan Allah. Mereka ibadah tidak kepada Allah? Mereka juga ibadah kepada Allah. Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam keadaan yang sempit mereka berdoa kepada Allah, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada waktu apa? Terombang-ambing di tengah lautan, diserang badai, minta pada Allah dengan ikhlas mereka ini. Mereka juga menjalankan ibadah haji dengan tata cara mereka tentunya. Ya, mereka beribadah, tapi apakah ibadah mereka ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Bahkan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Makanya disebutkan mereka ini sebagai siapa? Musyrikin Makkah. Musyrik, Pak. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah Lata, Uzza, Manaf, Hubal. Ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tadi berdoa, mereka tadi haji. Tapi kata Nabi Muhammad SAW apa? Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku beribadah dengannya. Kenapa? Karena ibadahnya, Pak, Ibu, belum standar. Ibadahnya tidak standar, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibadah yang mengesahkan Allah taala. Ibadah yang terpenuhi rukunnya, nafi dan isbat tadi. Ibadah yang mereka serahkan seluruh ibadahnya 100% kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah 50 untuk Allah, 50 untuk selain Allah. Hari ini minta pada Allah, besok minta kepada patung misalnya. Hari ini tawakal kepada Allah, besok tawakal kepada bosnya. Ya, ini memalingkan ibadah, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Tidaklah kalian beribadah, tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Ya, maka di sini tentu akan melecut kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Ya, semoga Allah berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Bagaimana cara mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah yang harus kita jauhi sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena ini yang diperintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah apa? Mukhlishina lahuddin. Dengan apa? Dengan ikhlas. 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita palingkan kepada selain Allah 1% saja, ini syirik, Pak. Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan, kita jaga betul diri kita
jaga keluarga kita, anak istri kita agar tidak jatuh dalam menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini rukun dalam syahadat yang harus kita penuhi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kedua, tauhid. Pengertian tauhid. Kata tauhid dalam bahasa Arab adalah masdar atau benda-benda yang berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya membuat sesuatu menjadi satu. Adapun secara istilah agama, tauhid artinya mengimani keberadaan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan uluhiyahnya dan uluhiyahnya, dan beriman kepada seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya. Keutamaan tauhid yang pertama, tauhid jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering mendengar tauhid gitu ya. Tauhid artinya apa? Artinya adalah mengesahkan. Ya, artinya mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dari bahasa Arab ya, wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Artinya tadi menjadikan satu. Menjadikan satu. Apa yang menjadikan satu? Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang diibadahi. Makanya Bapak dan Ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang musyrikin Makkah, mengapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat ini. Artinya sewaktu mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka Tuhan-Tuhan mereka selain Allah wa Ta'ala itu harus mereka singkirkan semuanya. Dia tidak boleh lagi minta kepada selain Allah, tidak boleh lagi tawakal kepada selain Allah, tidak boleh lagi berharap kepada selain Allah. Ini konsekuensinya. Makanya mereka protes. Ya, apa kata mereka? Ya Allah sampaikan dalam Quran surah Shad ayat kelima. Allah Ta'ala berfirman, ya ini ucapan orang kafir sewaktu diminta untuk mengesahkan Allah Ta'ala, ya, aj'ala alihata ilahan wahidah, ya, aj'ala alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ya, ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mau jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini cuma jadi satu saja? Ya, ala inna hadza la syai'un ujab, ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara-perkara yang ajib, kata mereka, menakjubkan sekali. Ya, hebat sekali, aneh sekali gitu ya. Ya, sangat mengherankan. Gimana bisa Tuhan yang banyak hanya jadi satu? Makanya mereka tidak mau, Pak. Ya. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah yang kita ucapkan, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Tuhan yang kita ibadahi, yang kita bertawakal dengannya, yang kita mohon rezeki, ya hanya kepada Dia semata, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tauhid kepada Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tauhid menghapuskan dosa. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurbil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la tusyriku bi qurbiha maghfirah. Wahai Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyembuhkanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Ibnu Qayyim menjelaskan, setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah karena kita seorang muslim. Namun kualitas kartu ini yang berbeda-beda. Yang tauhidnya mantap maka akan bisa mengalahkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tauhid adalah tujuan pencipta manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu dan mengenal. Perintah mati dengan tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Al-Imran ayat 102. Agama Islam tauhid adalah agama seluruh Nabi. Allah telah berfirman,
Walau ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap umat untuk menyerukan sembah Allah saja dan jauhnya taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Wasiat para nabi agar anak keturunannya mati dari tauhid. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bunai, ya bani ya. Ya bani ya innallah. Ya bani ya innallah wastafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yaqub telah memberikan wasiat untuk anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama tauhid ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Al-Baqarah ayat 132. Orang yang mati dengan tauhid akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW yang artinya semua nabi memiliki doa yang mustajab, maka semua nabi menyegarkan doa mustajab mereka tersebut. Adapun aku menyimpannya doa tersebut untuk umatku sebagai syafaat dari mereka, dan itu akan didapatkan oleh umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu. Hadis riwayat Muslim nomor 256 dalam riwayat Bukhari nomor 107 disebutkan bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa yang paling berbahagia dengan siapa Rasulullah pada hari kiamat, maka Rasulullah SAW mengatakan ashabun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah atau kalimat tauhid dengan ikhlas dari lubuk hati mereka. Orang yang bertauhid akan selamat dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Allah SWT berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam permasalahannya dan memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak dia duga. Surah Al-Baqarah ayat 2 dan sampai 3. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di, tidaklah seseorang yang akan bertakwa kepada Allah melainkan dengan bertauhid. Maka tidak ada rukun yang bertakwa walaupun dia memakai jubah dan sopan. Tidak pula ada memakai jimat yang bertakwa, karena syarat utama seorang disebut orang bertakwa adalah mengagungkan Allah. Orang bertauhid semua urusannya akan dimudahkan. Allah berfirman, "Wa yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Surah Al-Baqarah ayat 3. Dengan tauhid suatu negara akan mendapatkan keberkahan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bi'adzabin wa hum yaksibun." Jika sekiranya penduduk daerah beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka akan bisa mereka sebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Dengan tauhid seorang akan cinta kepada kebaikan, benci kepada keburukan, dan selamat dari kemunafikan. Allah telah berfirman, "Wa'lamu anna fiikum Rasulullah la yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Dan ketahuilah bahwa tidaknya kalian ada Rasulullah. Kalau yang menuruti kemauan kalian, niscaya kalian akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan yang indah di hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang menuju jalan yang lurus atau mengabaikan Allah. Surah Al-Baqarah. Berkata Syekh Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, yaitu orang-orang yang telah dijadikan indah oleh Allah keimanan dan hatinya, dibuat cinta kepada iman dan benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, yaitu mereka yang baik ilmu dan amalnya, tetap lurus dalam agama dan jalan lurus. Kebalikan dari mereka memang orang yang sesat,
di mana yang telah menjadikan mereka cinta kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan serta menjadikan mereka benci kepada keimanan, sehingga mereka terus berbuat kefasikan kepada Allah Taala. Suci hati mereka, sebagaimana firman-Nya dalam surah 61 ayat 5. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ketika mereka menyimpang, maka Allah menyimpangkan hati mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Dengan tauhid, orang akan masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, "Man-mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Dalam siapa yang meninggal dan dia tidak menyembah Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 73. Dengan tauhid seorang hamba akan selamat dari neraka. Rasulullah bersabda, "Wa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah baik yawtabi bidzalika wajhullah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka kepada siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan yang dengannya yang mengharapkan wajah Allah. Hadis Bukhari nomor 425. Dengan tauhid seorang akan selamat dari kehinaan, kelelahan, dan dia akan mendapat pertolongan dari Allah Taala. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan melumpuhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Dengan menolong Allah, seorang akan selamat dari kesempitan kehidupan dunia dan kebutaan hari kiamat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamah a'ma. Yaumal qiyamati a'ma. Yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi man hasyartani a'ma wa kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawmul mahsusa. Dan manusia dari pernyataanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kalian akan menghitungkannya pada hari kiamat dalam luka. Berkatalah dia, "Dan Tuhanku, mengapa engkau menghitungkan aku dalam keadaan luka, padahal aku dahulu adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Surah Toha ayat 124 sampai 126. Dengan tauhid, seorang akan selamat dari amalan yang bertolak dan kesia-siaan. Orang yang beramal tetapi tidak sempurna tauhidnya, maka akan terjatuh pada riya, sum'ah, ujub, dan penyakit-penyakit hati lainnya, sehingga menjadikan amalannya tertolak. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil-manni wal-adha kalladzi yunfiqu ma'ahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fawatahu kama tasawwani alaihi turamu fasawma yawmu fatarulahu sabda la yatawiruna ma syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang menyimpangkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya adalah seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu paling mudah lepas, maka tinggallah batu itu licin lagi, atau tidak ada yang bekas, tidak ada bekasnya. Mereka tidak mengurus suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Quran surah Al-Baqarah 264. Dan selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui apa itu tauhid, ya maka di sini ya kita menjelaskan tentang keutamaan yang dapat kita raih apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di antaranya adalah orang yang mentauhidkan Allah, yang dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Dia tidak palingkan sedikit pun pada selain Allah. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan tauhid kepada Allah ini, dan dia datang menghadap Allah dengan membawa banyak dosa dan maksiat, membawa dosa sebesar bumi, subhanallah, ya kerjaannya apa ini orang sampai sebesar bumi dia bawa dosa tersebut, ya maka jika dia tauhidkan Allah,
Allah hapuskan dosa-dosa tersebut. Ini subhanallah. Taunya dari mana Ustaz? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis qudsi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabihal maghfirah." Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian hadapku, kalian bawa dosa sebesar bumi, akan tapi kalian tidak sekutukan aku, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka akan aku datangi kalian dengan sebesar bumi pula berupa apa Pak? Berupa ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Tauhidkan Allah. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ya, hadis tentang bitokoh Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tentang kartu tauhid, yang mana ada seorang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa 99 catatan keburukan. Satu catatan keburukan ini sewaktu dihamparkan sejauh mata memandang, ini baru satu. Dia ada berapa? Ada 99. Subhanallah. Ya, orang ini Pak, Ibu, dia merasa ya udahlah, udah tidak ada lagi jalan selamat. Memang di dunia kerjanya apa? Maksiat terus. Ya. Kerjaannya apa? Mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat terus ini. Subhanallah, luar biasa. Tapi apa? Dia memiliki satu amalan yang luar biasa ternyata. Ya. Saat dia telah merasa putus asa Pak, Bu, ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah ya satu kartu bitokoh bertuliskan apa Pak? La ilaha illallah. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, ma hadil bitokoh. Ya. Kartu apa ini? Kartu yang kecil Pak, dibandingkan dengan apa? Dengan sijilat, dengan catatan dosa yang sangat banyak tadi. Yang satu catatan sejauh mata memandang. Apa ini arti satu kartu yang kecil ini yang bertuliskan la ilaha illallah? Manusia ya menganggap remeh kalimat tauhid ini. Sampai meninggal pun dia kira, ya apa ini, cuma la ilaha illallah saja, gitu kan? Ya. Dia merasa ya Allah tidak ada apa-apa, jadi cuma satu kartu ini jika harus dibandingkan dengan apa? Dengan dosa dan maksiat yang selama ini dia kerjakan. Ya. Allah katakan engkau tidak akan dizolimi. Akhirnya ditimbanglah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kartu tauhid ini bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 catatan keburukan, yang satu catatan sejauh mata memandang tadi. Dan ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kartu bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah ini lebih berat daripada timbangan dosa-dosa dia selama ini. Ini subhanallah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya setiap orang yang beriman, orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setiap muslim ya seperti kita Pak, ini memiliki bitokoh ini. Semua kita ada kartu ini. Kartu apa? Kartu la ilaha illallah. Tapi jadi masalahnya Pak, Bu, kualitas ataupun bobot kartu ini yang berbeda-beda antara setiap muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak sama nih. Apa yang membedakannya? Tergantung dengan kadar tauhid dia kepada Allah Taala. Semakin besar tawakalnya kepada Allah, semakin dia mentauhidkan Allah, semakin besar rasa harapnya kepada Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Taala, semakin jauh dia dari segala macam bentuk kesyirikan, baik itu yang besar ataupun yang kecil, maka semakin berat kartu la ilaha illallah ini.
Makanya Pak, tadi penting kita belajar tauhid, ya, belajar tentang kesyirikan agar apa? Agar kartu ini semakin berbobot, semakin berat dan dapat mengalahkan dosa-dosa kita yang sangat banyak ini Pak. Kemudian juga ya, di antara keutamaan tauhid yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia dalam keadaan meninggal itu Pak, dia tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun juga, apa kata Nabi Muhammad SAW? Dakhalal jannah. Orang ini masuk ke dalam surga. Syaratnya apa? Jangan sampai kalian menyekutukan Allah. Ya, jangan sampai sekutukan Allah. Makanya penting kita belajar. Bahkan Allah mengharamkan neraka. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 425, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ya bertagi bidzalika wajhullah, yang dia ucapkan kalimat tauhid ini ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari kalimat tauhid yang semoga dengannya menambah giroh kita, menambah semangat kita ya untuk mempelajari tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Tapi kita break dulu ya, insyaallah 5 sampai 10 menit ya, 10 menit, nanti insyaallah kita lanjut pada sesi yang selanjutnya.